Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saku nama Betty Mana Kopearu. Kan bisa panggil saya dengan Betty. Hari ini saya mau ajak kalian ketemu dengan sapunya ibu guru di SMP Negeri Sentra Pendidikan Minika. Dia pun nama itu Ibu Guru Risa Yanti. Nah, hari ini Ibu Guru Sujanji mau mengajarkan kami tentang rangkaian listrik menggunakan simulasi PET. Ayo teman-teman semuanya, ikut saya ketemu dengan sapunya Ibu Guru. Halo Ibu Guru Risa, kami siap untuk belajar bersama Ibu Guru. Halo anak-anak semuanya, kalian sudah siap belajar kan dengan Ibu Guru Risa Yanti? Kali ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan dengan menggunakan simulasi PET. Ini di part pertama ya. Nanti di part kedua Ibu Guru akan mengajak kalian merangkai rangkaian listrik secara nyata. Tapi kali ini mari kita mendesain dulu rangkaian listrik menggunakan simulasi PET. Tujuan percobaan kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan murid dapat mendeskripsikan konsep arus listrik dalam suatu ruang tertutup. Yang kedua, murid dapat membedakan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Yang ketiga, murid dapat membedakan arah arus listrik dan arah elektron yang mengalir dalam suatu rangkaian. Yang keempat, murid dapat menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik. Yang kelima, murid dapat mendesain rangkaian listrik secara seri, paralel, dan campuran. Dalam hal ini, rangkaian seri paralel dengan menggunakan simulasi PET Colorado. Yang keenam, murid dapat menghitung kuat arus dan tegangan listrik dalam suatu rangkaian yang telah didesain dengan menggunakan simulasi PET. Ayo langsung saja ikuti tutorial percobaan dengan menggunakan simulasi PET berikut ini. Masuk di Google Chrome-nya Ibu Guru, lalu kita pilih PET. Kalau tidak ada di tampilan Google kalian, kita bisa ketikkan pet.colorado.edu. Ya, tampilannya seperti ini. Ini ada menu-menunya, ada simulation, studio, teaching ya. Kemudian nanti di bagian bawah itu ada untuk yang bahasa. Ya, bahasa. Nah, di sini kita bisa memilih apakah mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tergantung keinginan kalian. Nah, kemudian kita akan langsung ke fisikanya, maka kita pilih ini, fisiknya ya. Nah, kemudian nanti akan muncul. Nah, di sini ada banyak berbagai macam ya dari materi-materi fisika. Kita tunggu semua tampil. Lalu kita pilih yang ini ya. Oke, yang untuk kit DC. Nah, kalian juga bisa download atau embed ya. Nah, ini udah muncul, kita klik yang ini. Kita tunggu. Oke, kita pilih yang lab. Nah, di sini ada berbagai komponen-komponen kelistrikan ya. Ada kabel, ada baterai, ada lampu, ada resistor, ada saklar. Nah, nanti kalau kita memilih bahasa Indonesia, tentunya nanti ini bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Di sini misalnya bukan bukan wire, tapi nanti kabel, di sini nanti lampu gitu. Nah, ini kita bisa geser seperti ini. Ya. Oke, kemudian ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil tampilan. Lalu di sini untuk menampilkan elektron atau arus. Kemudian di sini juga kita bisa
menampilkan nilainya dengan kita mencentang, ya. Tapi di sini Ibu belum mau menampilkan dulu elektronnya atau arusnya. Kita akan membuat rangkaian seri, ya. Untuk yang pertama, kita butuh kabel. Oke, kabel. Lalu kita membutuhkan 3 buah lampu. Nah, kita rakit, kita beri kabel di sini. Oke. Nah, kita sambungkan lagi dengan yang ini. Oke, ini bisa kita tarik ya kabelnya ya. Panjangnya seperti apa bisa kita tarik. Nah, kita bisa menarik kabelnya. Oke. Seperti ini, lalu kita hubungkan kabel lagi. Nah, kalau kita mau memotong kabel, kita klik yang di sambungan ini, kita klik. Lalu akan muncul gunting, kita klik guntingnya. Nah, maka kabelnya akan terputus. Seperti itu. Nah, ini kita sambung lagi. Oke. Sekarang kita hubungkan kabel dengan kabel. Oke, kemudian kita beri baterai. Nah, kita lihat bahwa lampunya ini menyala, ya. Anak-anak, perhatikan lampunya ini menyala. Jadi, kita bisa mengetahui rangkaian tertutup dan terbuka. Nah, ini apa? Ini adalah rangkaian tertutup, di mana rangkaian tertutup ini, ya, tidak memiliki pangkal dan ujung. Begitu. Jadi, kalau misalnya rangkaiannya terbuka, misalnya ini ya, Ibu putus di sini. Nah, Ibu putus, maka lihat lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini disebut dengan rangkaian terbuka. Artinya, rangkaian terbuka itu memiliki pangkal dan ujung. Nah, ini. Nah, jadi dia terputus di sini. Jadi, untuk menyalakan lampu ini, maka ya, kita harus membuat rangkaiannya itu tertutup. Nah, tentunya daripada capek-capek nih, ya, putus nyambung kabel atau nempelin ke baterai, maka kita membutuhkan yang namanya saklar, ya, saklar. Kita taruh di sini saklarnya. Oke. Kita gunting dulu, kita pendekin dulu ini. Oke. Coba kita tutup. Nah, ternyata sudah menyala. Ya, ini dinamakan dengan rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita akan menampilkan elektronnya. Nah, ini kalian lihat elektron ini bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif, ya. Nah, ini arah elektron, ya. Tetapi beda dengan arah arus. Arah arus itu kita bisa lihat dengan cara kita mengklik konvensional, maka arah arus itu adalah kebalikan dari arah elektron, di mana arah arus ini dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sama seperti konsepnya fluida ya, dia mengalir dari ketinggian ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Sama juga dengan konsep arus, artinya dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah, atau dalam hal ini dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oke? Nah, ini adalah rangkaian seri. Bagaimana dengan sifat rangkaian seri? Kalau misalnya kita potong atau ada arus yang terputus di salah satu lampu ini, maka lampu yang lain akan mati. Contohnya, ya misalnya seperti ini. Nah, ini, maka lampu yang lain akan mati. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengukur kuat arus kita tarik di sini. Lalu kita lihat ini arusnya sebesar 0,3 ampere. Nah, kemudian kita lihat arus yang ada di lampu pertama ini, ya. Ternyata 0,3 ampere, lampu kedua 0,3 ampere, dan lampu ketiga adalah 0,3 ampere. Jadi sifat dari rangkaian seri ini adalah di mana jumlah kuat arus, ya, pada masing-masing lampu ini nilainya sama dengan jumlah kuat arus dalam rangkaian ini, yaitu sebesar 0,3 ampere. Jadi jumlah I-nya itu sama, ya. Jumlah kuat arusnya sama. Kemudian bagaimana dengan tegangannya? Kita tarik ini ya voltmeter. Lalu kita lihat dulu nih tegangan baterainya itu berapa. Oke, ternyata 9 volt ya. 9 volt. Lalu coba kita hitung tegangan di baterai yang pertama itu adalah 3 volt. Ya. Kemudian di baterai yang kedua itu ada 3 volt. Baterai yang ketiga itu ada 3 volt juga ternyata. Nah, untuk tegangan pada rangkaian seri, ya, kalau kita jumlahkan tegangan setiap lampu ini, ya, akan mendapatkan jumlah tegangan, ya, sebesar dari baterai ini, tegangan baterai ini. Ya, jadi V totalnya itu adalah gabungan dari V lampu 1, V lampu 2, V lampu 3. Artinya tegangan pada lampu 1, tegangan pada ditambah tegangan lampu yang kedua, ditambah tegangan lampu yang ketiga, jadi 3 volt tambah 3 volt tambah 3 volt itu jumlahnya sama dengan 9 volt. Ya, sama besarnya dengan jumlah dari tegangan baterai ini. Oke. Nah, itu adalah rangkaian seri ya. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Ya, kita akan coba bagaimana dengan rangkaian paralel. Ya. Kita akan reset dulu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membuat rangkaian seri ya. Sekarang kita akan membuat rangkaian paralel. Oke. Kita butuh 3 buah lampu. Sambungkan.
Nah, kita coba ya. Nah, lampunya menyala. Oke. Nah, kita buka saklarnya. Oke, kita buka saklarnya. Nah, kita bisa membuktikan sifat dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu kalau salah satu lampu kita putus, maka lampu yang lain itu nggak akan mati. Nah, kita coba ya. Kita coba. Nah, kita bisa lihat bahwa lampu yang kedua ini mati, lampu pertama hidup, lampu ketiganya hidup, masih nyala ya. Oke, kita sambungkan. Nah, bagaimana kalau kita memberikan baterai ya, tambahan baterai. Kecilkan dulu di sini. Kita gabungkan dua buah baterai. Coba. Nah, ternyata lebih terang. Kita buka dulu. Kita putus. Biar cantik nih rangkaiannya, nggak miring, oke? Kecilin, kita tarik. Oke. Nah, atau di sini kita bisa putus ya. Kita putus. Juga misalnya di sini kita putus. Misalnya lalu saya tambahkan saklar. Oke, kita tutup. Nah, nih nyala ya. Seandainya saklar lampu pertama Ibu buka. Perhatikan ya. Ternyata lampunya ini mati. Tetapi lampu yang lain tetap hidup menyala ya. Nah, ini contohnya sama seperti rangkaian listrik kita di rumah ya, yaitu rangkaian listrik paralel. Jadi kalau misalnya ada salah satu lampu yang terputus atau mati, itu tidak berpengaruh untuk lampu yang lain. Nah, coba kita buka lagi, kita putus saklarnya yang kedua. Nah, ini nggak nyala kan? Kita tutup lagi. Coba kita buka. Oke, ini lagi kita buka. Nah, hanya satu lampu ini yang menyala. Oke. Nah, kita hitung beda potensialnya. Ya, beda potensialnya. Ternyata beda potensialnya itu sebesar 18 volt. Nah, bagaimana dengan lampu yang ini? Ini lampu yang ketiga tadi ya, 18 volt. Lampu yang kedua adalah 18 volt. Lampu yang ketiga ternyata juga 18 volt. Jadi salah satu sifat dari rangkaian paralel adalah jumlah tegangannya itu sama ya pada setiap lampu ya dengan jumlah tegangan yang ada pada baterai. Lalu bagaimana dengan kuat arusnya? Mari kita hitung. Nah, kuat arus yang mengalir
5,4 ampere. Kita lihat di lampu pertama 1,8 ampere, lampu kedua 1,8 ampere, lampu ketiga 1,8 ampere. Tetapi di sini rangkaian yang masuk itu arus yang masuk itu ternyata 5,4 ampere. Ternyata nggak sama ya. Oke. Nah, ternyata itu kebalikan dari sifat rangkaian seri. Seperti itu. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu tadi apabila salah satu lampu terputus, maka lampu yang lain akan ikut mati. Nah, kalau paralel itu apabila salah satu lampunya putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, rangkaian seri itu contohnya misalnya pada lampu senter ya. Kemudian kalau rangkaian paralel contohnya itu bisa bisa ada di rumah kita, rangkaian rumah kita. Jadi tidak mempengaruhi lampu yang lain apabila ada salah satu lampu yang terputus. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah merangkai rangkaian secara seri dan rangkaian secara paralel. Bagaimana jika kita membuat rangkaian campuran atau yang lebih dikenal dengan rangkaian seri paralel? Kita rangkai ya. Kita hubungkan kabel, kemudian kita membutuhkan 4 bohlam. Oke, kita butuh 4 bohlam. Lalu yang 3 buah bohlam ini kita rangkai secara paralel. Yang bohlam pertama ini atau lampu pertama ini kita rangkai secara seri. Kita hubungkan tiap-tiap kabelnya dengan lampu. Jangan sampai salah merakit ya, karena nanti biasanya menyebabkan terbakar. Kalau ada yang terbakar berarti ada rangkaian yang belum tepat atau belum benar. Oke, untuk yang ketiga buah lampu kita susun secara paralel. Kalian bisa mengikuti tutorial ini ya, anak-anak. Oke, kita hubungkan kabel dengan baterai, lalu saklar. Oke, sekarang kita coba tutup saklarnya. Nah, ternyata keempat lampu ini menyala.
Ya. Bagaimana kalau kita putus di sini? Ya, kita putus. Dan yang kita putus. Ternyata semua lampu ini mati. Kenapa mati? Karena lampu satu ini dia terhubung secara seri dengan ketiga lampu ini, ya. Kita sambungkan lagi, ya. Maka semua lampu akan menyala. Nah, tadi sifat rangkaian seri adalah apabila salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain akan mati. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memutus lampu yang ini? Ya, lampu yang kedua ini. Kita putus. Nah, ternyata ketika lampu kedua ini putus, lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 ini tetap menyala. Kenapa demikian? Karena ya, pada rangkaian ini terhubung secara paralel. Nah, kita sambungkan lagi. Ya, coba kita putus lampu yang ketiga. Nah, ketika lampu ketiga putus, maka lampu 1, 2, dan 4 menyala. Oke, kita putus lampu yang terakhir, lampu yang keempat. Nah, begitupun dengan lampu-lampu yang lain tetap menyala. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian campuran, yaitu perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi ada 3 jenis rangkaian ya anak-anak, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran atau biasa kita sebut dengan rangkaian seri paralel. Teman-teman, kita sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Guru Risa. Ternyata arus listrik itu dapat mengalir jika rangkaiannya tertutup. Dan arus listrik tidak akan mengalir jika rangkaiannya terbuka. Dan ternyata elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau arus listrik itu kebalikannya teman-teman, dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian tadi Ibu Guru juga menjelaskan bahwa ada 3 jenis rangkaian listrik teman-teman. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran atau kita sebut dengan rangkaian seri paralel. Teman-teman, kamu tahu ke tidak? Ternyata juga rangkaian seri, kalau depo lampu terputus, maka lampu yang lain ikut putus atau padam, tidak menyala ini. Nah, kalau rangkaian paralel, salah satu lampu terputus, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, contohnya itu ada di instalasi listrik kitong pu rumah, kitong pu sekolah, dan di kitong pu asrama ini. Dan yang ketiga, rangkaian campuran itu rangkaian seri paralel yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Nah, sekarang kalian sudah paham toh? Nah, ternyata pembelajaran IPA itu sangat menyenangkan. Terima kasih Ibu Guru Risa. Jangan bosan-bosan untuk mengajar Betty ya dan teman-teman. Dadah!